Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, emosi tak terkendali disertai arogansi pemain naturalisasi sepak bola Liga Indonesia dipidanakan. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Emosi tak terkendali disertai arogansi berujung dipidanakan oleh korban. Kejadian ini dialami seorang pemain naturalisasi sepak bola Liga Indonesia. Adalah Egu Watu Gatstime, seorang pemain naturalisasi sepak bola Liga Indonesia, tertangkap kamera melakukan aksi penamparan terhadap seorang warga di kawasan perumahan Cibodas, Kota Tangerang. Korban yang tak terima dengan tindakan pelaku ini pun langsung melaporkan aksi tersebut kepada pihak kepolisian. Aksi arogansi yang dilakukan oleh Egu Watu Gatstime ini sempat heboh di jagat media sosial. Dalam rekaman video yang beredar, insiden ini terjadi di saat mobil pelaku berdampingan dengan mobil warga lain di sebuah parkiran jalan. Saat itu korban bernama Kevin Hartanto Gozali pun menegur pelaku karena mobilnya bergesekan dan menimbulkan goresan pada mobil milik korban. Tak terima dengan tuduhan dan teguran yang menimbulkan goresan pada mobil korban, pelaku pun langsung menampar korban. Saya keluar pintu, saya melihat ada lecet. Nah, setelah saya melihat, saya cuma bilang satu kalimat, "Pak, mobil saya kena." Saya kira dia mau bertanggung jawab, mau ngomong baik-baik begitu. Nah, kemudian si bapak itu keluar sambil berkata, "Kamu kayak nggak sopan," berkata itu 2 kali sambil nampar saya 2 kali. Di bagian pipi saya sebelah kiri. Jadi sampai sekarang gendang telinga saya yang di sini pecah dan saya nggak bisa dengar. Setahu saya pelaku pemain sepak bola itu doang sih. Saya cuma dengar-dengar dari warga aja. Korban yang tak terima dengan tindakan pelaku langsung melaporkan aksi tersebut kepada pihak kepolisian. Tak hanya itu, korban juga telah melakukan pemeriksaan medis dan diketahui gendang telinga korban pecah akibat tamparan pemain bola asal Nigeria itu. Mendapat laporan dari korban, polisi kemudian menangkap Egu Watu Gatstime OSC Loka alias Olisa. Penangkapan ini dilakukan usai polisi menetapkan Olisa sebagai tersangka setelah memproses laporan yang dilayangkan korban dengan memeriksa sejumlah saksi. Olisa ditahan di Mapolres Tangerang Kota. Polisi pun mengungkap motif Osali menampar korban karena kesal dengan teguran korban. Akhirnya pada hari kemarin kita lakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku atas nama Olias ya, seorang naturalisasi ya, pemain sepak bola yang saat ini ya sudah kita tempatkan di rutan Polres Metro Tangerang Kota. Motif dari pelaku melakukan kekerasan tersebut karena pelaku kesal terhadap korban karena pada saat dia memundurkan kendaraannya, menyinggol kendaraan korban, dia ada ucapan-ucapan termasuk kata-kata yang negur kepada pelaku sehingga pelaku merasa kesal terhadap korban ya, sehingga pelaku turun dari mobilnya dan melakukan penamparan ya ke arah telinga. Kita melihat pada saat itu pelaku ada di sekitar ini, Polres ini. Dia pas ada anggota pas ada melihat keberadaan pelaku, kemudian pelaku kita amankan. Atas perbuatannya, Osali dijerat pasal penganiayaan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Tak hanya di Tangerang, cekcok berujung dipolisikan juga terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
adalah Rakiah. Nenek berusia 84 tahun ini bukan satu-satunya yang berkonflik dengan anak kandung. Warga Dusun Nyiur Gading, Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Lombok Barat ini tak menyangka di usia senjanya harus diadukan ke polisi bersama dua anaknya yang lain oleh anak kandungnya yang paling besar. Kejadian itu dipicu karena perkara pembagian tanah warisan seluas 28 are peninggalan almarhum suaminya. Aduan polisi itu atas dugaan pengerusakan lahan, menebang pohon rambutan kering dan bambu di lokasi. Padahal menurut Nenek Rakiah, tak ada pengerusakan apapun yang mereka lakukan terhadap lahan warisan itu. Nenek Rakiah telah berusaha untuk mengajak anak sulungnya berkomunikasi dan menyelesaikan persoalan itu dengan baik-baik, namun tidak membuahkan hasil. Mati benar. Lampiran kena melawar. Kompas bagi waris menurut. Mati. Lampiran kan mele ben batu paden sare-sare cuma kan aneh kan mele peng di peng mio sarian peng jerayan. Sakit niki. Sementara itu Rakiah mengatakan lahan milik suaminya Multazam yang meninggal pada tahun 1999 diklaim sepihak oleh anak sulungnya bernama Sairozi dengan membuat sertifikat tanpa sepersetujuan dirinya dan 7 saudara kandung Sairozi. Rakiah dan 7 anaknya sudah 3 kali menjalani mediasi dengan Sairozi namun buntu karena putranya itu kukuh melanjutkan pelaporan jika tanah itu tidak dilepas oleh ibu dan 7 saudaranya. Polisi yang menerima laporan masih melakukan penyelidikan kasus tersebut. Emosi berbuntut aksi main hakim sendiri terjadi di Bogor, Jawa Barat. Dari rekaman video amatir warga, 2 orang pria nyaris menjadi bulan-bulanan oleh puluhan warga usai tertangkap mencuri tas milik supir yang sedang loading barang ke sebuah minimarket di Desa Cibocil, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga yang mengetahui aksi pencurian itu memutuskan untuk mengejar 2 pelaku serta menangkap pelaku pencurian. Kedua pelaku pun sempat berusaha melarikan diri, namun akhirnya berhasil ditangkap warga. Polisi yang mengetahui kejadian langsung mengamankan pelaku ke Mapolsek guna menghindari amukan massa yang semakin brutal. Polisi pun mengamankan barang bukti, yakni sepeda motor, tas, serta kunci letter T milik pelaku. 2 orang pelaku yang diamankan terkait pelaku pencurian barang di Kampung Cibucil, Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Pelaku tersebut melakukan pencurian sebuah tas yang berada di dalam mobil pick up yang sedang terparkir di pinggir jalan di Kampung Cibucil. Diketahui, aksi main hakim sendiri itu dilakukan lantaran warga sudah geram di wilayah tersebut dirasa sudah tidak aman lagi karena sering terjadi tindak kriminal. Akibat perbuatannya, kedua pelaku ditahan di Polsek Jonggol dan ditetapkan sebagai tersangka. Kedua tersangka pun dijerat pasal pencurian dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Masih di wilayah Jawa Barat, seorang pencuri sepeda motor menjadi bulan-bulanan warga lantaran kepergok hendak mencuri sepeda motor yang terparkir di kawasan Kelapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat. Adalah Andre, pria berusia 35 tahun yang juga berprofesi sebagai supir angkot ini babak belur setelah dikeroyok warga. Andre berperan sebagai pembawa kabur motor curian. Ia diperintahkan rekannya untuk menunggu motor curian yang berhasil diambil oleh pelaku lain.
Saat motor sudah di tangan, warga berteriak sehingga pelaku panik dan terjebak di gang buntu. Polisi yang mengetahui kejadian langsung ke lokasi dan mengamankan pelaku guna menghindari amukan warga yang semakin brutal. Kita melakukan pengejaran di sana bersama-sama dengan warga, sehingga salah satu di antara pelakunya itu tertangkap. Itu. Residivis ya kan? Ya, residivis kasus narkoba. Ya, sempat di masa pada saat kita amankan karena bersama-sama dengan warga, warga sempat melakukan pemukulan. Ironisnya, pelaku ternyata merupakan seorang residivis kasus narkoba. Lepas dari bogem mentah warga, pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka kini harus menghadapi dinginnya jeruji besi. Ia terancam hukuman penjara 5 tahun. Polisi terus menggali informasi dari pelaku terkait jaringan pencurian motor yang kerap beraksi di wilayah tersebut, lantaran pelaku beraksi tidak hanya seorang diri. Kedua pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Tersangka dijerat pasal pencurian dan terancam hukuman 5 tahun penjara.